Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Wisnuwardana, NIM 71014220091. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan VR atau Virtual Assistant Referee dalam permainan sepak bola. Sepak bola sendiri adalah permainan dua tim yang masing-masing terdiri dari 11 pemain. Dalam rangka meningkatkan implementasi penuh dalam sepak bola, pemanfaatan teknologi dalam sepak bola juga semakin sempurna, seperti halnya penggunaan video assistant referee atau biasa disebut VR pada pertandingan sepak bola kelas dunia. Video assistant referee atau VR adalah teknologi perekam video instan yang digunakan untuk meninjau keputusan wasit. VR sendiri dibuat karena banyak keputusan wasit yang dianggap tidak tepat karena ketidaktahuan mereka saat kejadian atau hal lain yang luput dari perhatiannya. Kemudian, sistem kerja VR menggunakan 33 kamera. Dikendalikan oleh 13 anggota wasit dan 4 operator. Dari 33 kamera tersebut, 12 kamera mampu menangkap super slow motion, sedangkan 4 lainnya bahkan ada yang ultra slow motion. VR diposisikan sedemikian rupa sehingga hampir tidak ada celah di lapangan yang bisa lolos dari pengawasan VR. Kemudian ada 2 kamera ultra slow motion di belakang gawang. 2 kamera lainnya ditempatkan dalam posisi offset. Di sela-sela itu, terdapat monitor VR yang bisa digunakan oleh wasit untuk melihat cuplikan video jika diperlukan. Kemudian, manfaat VR sendiri dalam sepak bola yaitu sebagai berikut. 1. Meminimalisir kesalahan wasit, yang artinya keberadaan VR bermula dari sejumlah isu keputusan wasit yang dianggap kontroversial. Sebagai manusia, wasit bisa ceroboh dan membuat keputusan yang buruk. Selain itu, ada beberapa pelanggaran seperti offside kecil yang sulit dideteksi wasit di lapangan, dan biasanya wasit menanyakan pendapat hakim garis atas suatu kejadian tertentu. Namun, ini juga sering tidak memuaskan. Dengan adanya rekaman melalui VR, diharapkan kesalahan dalam pengambilan keputusan akibat ketidaksengajaan dapat diminimalisir. Kemudian, kedua, menciptakan pertandingan yang lebih terbuka dan adil. Yang artinya, teknologi VR dapat memberikan solusi untuk membuat keputusan wasit lebih transparan. Keputusan wasit tidak lagi sangat subjektif, tetapi didukung oleh bukti-bukti yang sah. Beberapa percaya VR bisa menjadi teknologi yang membuat sepak bola masa depan lebih terbuka dan adil. Kemudian yang ketiga, membuat pemain lebih berhati-hati. Yang artinya, kehadiran VR membuat pemain memikirkan kembali apakah akan melakukan pelanggaran. Terkadang, jika pemain tidak merasa seperti tidak terlihat oleh wasit, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Karena itu, ada beberapa pelanggaran yang tidak terpantau wasit atau terlalu jauh dari bola. Selain itu, ada satu aspek yang harus diperhatikan juga, yaitu insiden yang dapat diinterupsi oleh VR. Jadi, tidak semua peristiwa yang terjadi di lapangan sepak bola itu dapat diputuskan dengan bantuan VR. Ada 4 jenis pelanggaran khusus yang memungkinkan wasit untuk melihat rekaman VR. Berikut 4 halnya. 1. Keputusan tersebut memberikan kualifikasi sanksi. Jadi apakah pelanggaran itu harus dihukum atau tidaknya? Kedua, keputusan mengenai gol. Terutama ketika ada potensi pelanggaran di depan gawang.
Misalnya ada handball yang sulit dilihat wasit dari jarak jauh. Ketiga, keputusan terkait kartu merah pemain. Yang terakhir, keempat, keputusan status terkait dengan kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh wasit karena kesalahan memberikan hukuman kepada pemain. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.